Hai semua, balik lagi channel saya di Teh. Kali ini akan mengupdate seputar cryptocurrency dan akan bahas market saat ini, yaitu induknya ya pasti Bitcoin. Dan kemudian saya akan bahas juga satu koin, yaitu Sandbox. Oke. Jadi di sini saat ini untuk time frame satu hari itu ada kenaikan untuk Bitcoin sendiri itu sekitar 3,7% dan 7 hari itu 3,8, dan bisa kita lihat bahwa selama 30 hari terakhir itu ada penurunan sekitar 27,2%. 90 hari sekitar 24,6%. Dan bisa kita lihat bahwa dari all time high-nya di sini ada minus di sini 55,3%. Ini tentunya sangat bisa dibilang kita ini sudah di fase bear market ya untuk saat ini. Karena memang semua koin itu induknya di Bitcoin sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Ethereum ini ada kenaikan lagi itu sekitar 3,9 ini pada hari TFM daily ya. Dan untuk Sandbox, oke bisa kita lihat Sandbox ini di bawah. Oke, ini di urutan 44 itu ada kenaikan sekitar 8,2%. Dan untuk time frame 7 harinya itu di 15,6%. Nah, jadi di sini ada berita. Oke, kita lihat caranya dulu ya untuk Bitcoin sendiri. Nah, banyak orang mengatakan, para pakar-pakar gitu di Twitter, kemudian pada artikel-artikel berita yang dikeluarin, bahwa mereka mengatakan bottomnya ini belum selesai guys. Jadi bisa dikatakan bahwa Bitcoin ini sebenarnya bisa terjadi penurunan lagi. Banyak pakar-pakar yang menganalisa gitu bahwa Bitcoin itu bisa jadi dia akan turun ke sini sekitar 19.000, bisa dibilang diberatkan di 20.000 US dollar di sini ya, karena di sini masih ada bottom, dan di sini ada bottom lagi sih sebenarnya. Nah di sini jadi banyak orang yang mengatakan sekitaran sini juga bakal drop lagi guys. Jika memang benar drop, jadi kita harus berantisipasi. Nah saat ini kita masih tertahan di sini ya. Oke. Nah, kita masih tertahan di 30.000 lebih, dan kita berharap jika memang naik. Oke. Ini di 34.000 karena memang di sini ada beberapa support dan resistannya. Ya, ada artinya dia mungkin saja akan dipush dulu ke atas, setelah itu akan dibanting lagi. Dan bisa kita lihat bahwa di sini untuk garis trennya sebenarnya masih ada satu lagi sih. Nah, bisa jadi beberapa minggu lagi, karena ini menggunakan time frame weekly juga. Artinya ada kemungkinan bulan 6 atau akhir bulan ini kayak belum sih. Mungkin itu di awal bulan 6 nanti bakal dibanting lagi guys gitu. Bisa jadi. Nah, ini di chartnya sendiri. Dan bisa kita lihat bahwa di Bitcoin monthly return di sini bahwa ini ya, Mei itu bisa dikatakan sudah 19,45% turunnya. Ini memang sangat berbeda ya para tahun 2020, 2019. Ini kemarin 2019 dan 2020 itu ada kenaikan. Namun berturut-turut 2021 dan 2022 ini ada penurunan. Apalagi yang ini Mei 2021 itu mungkin bagi yang sudah masuk ya di tahun itu, atau bisa dibilang pengguna lama ya, atau investor lama gitu, itu kan si Elon Musk pas dia nge-tweet tuh pasti marketnya rontok banget. Jadi Mei itu persis sama sih, walaupun ya hampir sama sih, itu kemarin Elon Musk nge-tweet dan sekarang ini si Luna guys gitu. Dia buang Bitcoin itu 80.000 lebih gitu guys. Dan juga ada beberapa kasus di Lunanya, jadi saya nggak ada update juga sih. Saya hanya update situasi market aja, dan Sandbox nanti kalau memang ada niat atau memang request dari kalian semua saya akan bahas. Kalau tidak, kita cari bahas yang lain aja guys. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada berita bagus sih. Dimana di sini Rusia itu, Menteri Perdagangan Rusia mengatakan bahwa cryptocurrency pada akhirnya akan disahkan di negara itu. Dan akan disahkan ya, berarti belum disahkan gitu. Mungkin lagi nunggu regulasi atau beberapa peraturan yang akan dibuat pada negaranya sendiri. Jadi mudah-mudahan kalau memang akan disahkan, otomatis ya pasti kan banyak ya masyarakat di Rusia itu
para ini ya, mereka pokoknya market yang besar itu juga termasuk Rusia sebenarnya, karena mereka banyak investasi di Bitcoin, ya pastinya akan mendongkrak gitu market yang ada, market akan mendongkrak market di Bitcoin gitu, di cryptocurrency tentunya guys, maksud saya. Oke. Nah, sini lagi ada berita penting di mana bankir sentral dan regulator keuangan dari 44 negara mengunjungi pantai Bitcoin hari ini di El Salvador untuk berdiskusi. Nah, benar. Sebelumnya saya sudah pernah baca berita juga bahwa sebenarnya kemarin El Salvador itu mengundang ya, atau buat meeting di 44 negara untuk membahas cryptocurrency untuk kedepannya. Mereka ini adalah perwakilan setiap negara. Jadi untuk kedepannya mereka akan menggunakan Bitcoin atau seperti apa. Mungkin dengan setiap negara mengadopsi cryptocurrency atau Bitcoin ini, artinya ya pasti Bitcoin ini bakal ada kejutan sih suatu saat nanti. Tapi kita nggak tahu. Jadi kita tunggu aja informasinya guys. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk Sandbox. Di Sandbox ini sebenarnya ada berita penting, ada dua ya, bahwa CBDC itu, atau bisa dikatakan sebagai mata uang digital bank sentral itu, dolar sen Bahamas memulai peluncuran pengenalan wajah untuk mengotorisasi pembayaran seluler. Artinya mereka di sini ini guys. Nah, ini Suncash ini adalah sebuah lembaga keuangan yang berwenang untuk menyediakan dolar sen di Bahama. Jadi dengan mereka menyediakan dolar sen ini, maka mereka bisa ini guys, pemegang dolar sen Bahama menggunakan platform Pop ID untuk mengotentikasi diri mereka sendiri. Dan mereka bisa membayar mengenai pengenalan wajah seperti itu guys. Verifikasi wajah mereka itu untuk membeli barang dan jasa dengan CBDC gitu. Jadi tentunya perubahan yang sangat bagus. Jadi artinya dengan menggunakan mata uang digital bank sentral ini, jadi orang banyak bisa ini ya, membeli barang dan jasa di dolar Sandbox ini sendiri guys. Nah, jadi ini saya jelasin dikit ya, karena CBDC ini sebenarnya adalah bentuk digital baru dari uang negara dari Bahamas. Jadi dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kebijakan moneter masih dibentuk oleh bank sentral. Jadi di sini juga kebijakan moneternya belum dibentuk, namun masih dalam proses. Nah, di sini sebenarnya ini ada tweet dari Real Player DAO. Jadi di sini ada ini ya. Sandbox ini sebenarnya sudah mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi pengembangan game Uruguayan gitu. Jadi mereka di sini akan menyambungkan di pengembangan Web3 dan Metaverse. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat juga ini bisa kalian cari bahwa bisa kalian cari ini Uruguayan game development ini apa guys gitu. Nah, kita masuk di chartnya. Sebenarnya di sini time frame weekly, saya sengaja menggunakan time frame weekly karena memang lagi bear market, ya otomatis saya hanya mengupdate secara jangka panjang. Karena karena kalau saya ngupdate secara daily, mungkin saja karena situasi market berubah-berubah gitu, saya sarankan kalau memang scalping ya silakan sih dilihat. Karena ini memang saya tujukan para untuk investasi jangka panjang aja sih sebenarnya. Oke, kita sudah di bottom sih sebenarnya untuk Sandbox. Namun di sini ada kemungkinan naik guys, karena memang flag pattern ini, oke, ini sama ya, ini namanya bull flag pattern. Jadi di sini kalau dia akan dia break trend line-nya, otomatis dia bakal naik ke atas lagi guys. Jadi ditunggu aja. Mungkin dan nanti kalau Bitcoin-nya turun, kalian bisa beli lagi guys, seperti itu. Nah, jadi update yang saya berikan kali ini mungkin hanya ini dulu. Mungkin kalau ada request dari teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin masuk di grup saya di Telegram, mungkin bisa, itu linknya ada di deskripsi, bisa kalian masuk saja guys. Oke. Jadi mungkin sampai di sini bisa saya bahas.
dan semoga kalian bisa mengerti untuk progres atau market yang saat ini lagi terjadi. Dan see you next time guys untuk di video saya selanjutnya.